Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman semua ya dengan channel Hernandi Official. Seperti biasa kita akan membicarakan terkait tentang edukasi bisnis, motivasi dan inspirasi. Mudah-mudahan video kali ini bisa mengedukasi teman-teman semuanya ya dan bisa menjadi motivasi juga inspirasi buat teman-teman semua. Baik, kali ini saya ingin sharing terkait rahasia punya rumah pertama ya tanpa bank. Nah, ini mudah-mudahan bisa menarik ya buat teman-teman semuanya yang saat ini khususnya yang belum mempunyai rumah ini ya. Ya, walaupun situasi lagi pandemi seperti ini, sebetulnya ini juga peluang ya buat kita kalau memang kita ada sedikit kelonggaran dari sisi keuangan kita ya, keuangan kita. Baik, apa yang harus diperhatikan ya? Pada saat ini biasanya properti-properti itu dijual lebih murah saat ini ya. Kalau Anda misalnya mau beli rumah atau membeli tanah itu pasti banyak tertulis diskon, banyak tertulis promo gitu ya. Nah, ini tentu kesempatan buat kita ya untuk bisa membeli properti saat ini ya. Dan teman-teman semua ya perlu saya informasikan biasanya kalau setelah pandemi ya ataupun setelah krisis lah ya. Setelah krisis ekonomi biasanya harga properti itu mengalami bubble. Artinya mengalami kenaikan yang sangat-sangat tinggi teman-teman semua ya. Jadi kalau ada yang kelonggaran keuangan saat ini ya sesuai kemampuan aja. Nanti saya kasih tip bagaimana cara membelinya ya sesuai dengan kemampuan kita. Beli dari sekarang, jangan nunggu nanti ya. Jangan uangnya ditabungkan di bank. Kalau cuma uangnya ditabungkan di bank nggak bisa berkembang ya. Dan nilainya akan terus menurun. Oke, tipsnya adalah bagi teman yang ingin mempunyai atau beli rumah pertama ya tanpa bank. Saat ini adalah yang pertama tipsnya atau rahasianya adalah Anda jangan memikirkan lokasi. Ya, kadang ada orang yang ingin membelikan rumah tetapi kemampuannya belum sampai misalnya ya. Lokasinya pingin yang bagus. Lokasinya pingin ada di ring 1 misalnya atau ring 2 gitu kan. Ya jelas nggak akan bisa terpenuhi ya karena kemampuannya belum sampai gitu. Jadi saya sarankan membeli tanah atau membeli rumah jangan dulu mikirkan lokasi dulu teman-teman ya. Tetapi yang harus dipikirkan adalah kemampuan. Jadi bukan lokasi ya. Yang paling penting adalah kemampuan. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita. Misalnya, saya ambil contoh misalnya. Ada rumah atau tanah ternyata ringnya ada di ring 4 misalnya. Harganya misalnya sesuai dengan kemampuan kita nih kita mampu beli nih. Ya. Kayaknya kalau harga segini bisalah cicilannya masuk, DP-nya masuk gitu kan ya. Survei dulu. Kalau sudah survei misalnya lokasinya belum cocok misalnya jangan dulu dibatalkan ya. Cek dulu legalitas dulu. Legalitasnya dulu ya. Kalau legalitas misalnya apakah ini suratnya SHM atau suratnya ini misalnya masih AJB ya. Oke, nggak ada masalah gitu ya. Yang paling penting legalitas justru yang paling penting nomor 1 legalitas, bukan lokasi ya. Karena saat ini banyak orang yang terjebak ya. Lokasi bagus ternyata legalitasnya amburadul, berantakan, nggak jelas ya. Oke. Jadi kalau sudah legalitas oke, kemudian lokasi belum oke nih, misalnya lokasi waduh terlalu jauh nih misalnya ya. Kita pikirkan lagi teman-teman semua ya. Kita mampu nggak ini, harganya kan pasti murah. Kalau ring 4, ring 3 itu kan harganya pasti murah. Kita mampu nggak? Nah kalau sekiranya kita mampu, saran saya adalah beli. Beli aja. Ya. Kenapa? Karena di dalam ilmu properti itu ya, walaupun kita istilahnya salah beli, pasti untung. Nah, nanti kita ceritain untungnya di mana.
ya. Jadi yang paling penting saat ini adalah beli. Itu yang pertama rahasianya ya. Jadi Anda jangan mikirkan dulu lokasi. Yang paling penting kemampuan kita mampu. Kemudian dari sisi legalitas nggak ada masalah. Kita lihat legalitasnya AJB-nya ada atau SHM-nya ada. Jelas pemiliknya siapa. Ambil, itu yang pertama ya. Nah yang kedua adalah cari yang tanpa bank teman-teman. Nah kenapa saya menyarankan yang tanpa bank gitu kan ya. Karena gini, tentu Anda kan tidak ingin lama-lama untuk tinggal di ring 3 atau di ring 4 teman-teman semua ya. Jadi pada saat nanti sudah beli, kemudian Anda sudah menempati, ya 2 tahun, mungkin 3 tahun gitu ya, it's okay, nggak ada masalah. Toh kita mampu untuk membayarnya gitu ya. Nah kalau Anda ke bank, misalnya KPR lah ya ke bank, maka Anda akan sulit untuk men-take over atau menjual lagi ke orang lain. Kenapa? Karena kita harus melunasinya pasti masih sangat besar yang harus kita lunasinya. Misalnya kita KPR-nya 10 tahun, 15 tahun. Kemudian 3 tahun Anda ingin di-take over ke orang lain atau Anda ingin jual ke orang lain. Harganya pasti bagus. Setelah 2 tahun, 3 tahun propertinya pasti naik. Pasti. Ya. Bahkan kenaikannya saya jamin dengan uang yang udah Anda setorkan DP-nya, kemudian cicilannya Anda sudah 2 tahun masuk, maka Anda akan tetap untung. Ya, Anda akan tetap mendapatkan keuntungan dari jual properti tersebut. Ya, taruhlah misalnya DP-nya 100 juta, misalnya ya, cicilan 2 juta, 2 juta kali 24 misalnya kan, berapa misalnya ya. Kalau 10 bulan aja kan, kalau 2 juta berarti sekitar 20 juta ya, 40 juta, 48 juta lah. Taruh 150 juta lah. Ya. Nah, kalau Anda jual lagi, maka uang Anda pasti akan kembali, bahkan lebih, teman-teman semuanya. Nah, kendalanya, kalau Anda KPR-nya ke bank, maka pelunasannya itu akan sangat besar. Karena di bank itu menggunakan sistem pokoknya harus dibayar beserta bunganya. Ingat itu ya, pokoknya beserta bunganya. Nah, bunganya sampai kapan? Ya sampai 15 tahun itu. Anda nggak akan sanggup gitu kan, dan kita akan rugi. Coba kalau Anda belinya tanpa bank. Misalnya Anda ke developer, belinya ke developer syariah ya misalnya. Maka pada saat 2 tahun Anda mau take over ke orang lain, kita bisa negosiasi dengan pihak developernya untuk bayar pokoknya saja. Kalau di syariah namanya margin ya, karena dia tetap gitu. Dan kita bisa negosiasi secara kekeluargaan. Saya ingin menjual rumahnya karena saya sudah punya inceran lagi di ring 2 atau di ring 1. Supaya nanti hasil penjualnya bisa dijadikan DP lagi. Bisa dijadikan DP di ring 2 atau di ring 1. Yang tentu rumahnya jauh lebih dekat ke pusat kota misalnya. Maka kalau Anda mengambil KPR yang syariah atau yang langsung ke developer atau langsung ke pemilik atau langsung ke owner, maka Anda akan bisa negosiasi dengan baik. Saya bisa jamin bahwa Anda bisa melunasi pokoknya saja tanpa ditambahkan margin. Kemudian kalau ke bank, biasanya kalau kita mau melunasi, belum waktunya akan kena penalti teman-teman semua ya. Anda bisa bayangkan, mau melunasi aja susahnya minta ampun. Karena kita harus bayar bunga yang besar, kemudian kita juga harus bayar penaltinya, teman-teman semua. Ya, kalau di developer atau di owner langsung ya yang menggunakan sistem syariah murni itu tidak ada. Oke, paham ya? Nah, sehingga Anda nanti setelah 2 tahun atau 3 tahun Anda bisa pindah ke klaster 1 atau di ring 1 atau ring 2 gitu. Yang tadinya di ring 3 mungkin atau di ring 4 gitu. Itu yang biasa saya lakukan, teman-teman ya. Jadi misalnya saya beli properti yang sedikit jauh,
Saya beli tanah dulu misalnya yang agak jauhan, oke, nggak ada masalah. Saya tunggu 1 tahun saja, itu sudah bisa untung ratusan juta. Ya, jadi tapi sesuai dengan kemampuan kita. Oh, kita mampunya beli tanah ini, oke lah, mampulah. Saya minta dicicil ke yang punya tanahnya, bisa dicicil gitu ya. Nanti setelah lunas kita SHM kan kalau masih AJB. Nah kemudian setelah itu setelah 1 tahun atau 2 tahun kita jual kembali. Maka itu akan memberikan suatu keuntungan yang cukup besar buat kita. Ya, jadi teman-teman saat ini yang memang gajinya misalnya maaf masih di bawah 5 juta misalnya ya bisa lah, menurut saya sangat-sangat memungkinkan. Tapi yang paling penting adalah apa? Ubah gaya hidup teman-teman semua ya. Kadang kan kalau kita beli rumahnya jauh, kadang kita malu sama teman-teman. Wah, kamu kok rumahnya jauh amat gitu ya. Kadang-kadang kita gengsi disebut begitu ya. Padahal sebetulnya yang membuat kita senang, yang membuat kita nyaman itu karena kita sudah menghilangkan gengsi kita. Biarinlah orang lain ngomong apa gitu kan. Yang penting kita senang, yang penting kita bahagia, yang penting kita punya rumah. Jadi jangan dulu berpikir bahwa aduh gimana ya nanti kata orang. Lah emang orang lain mau membelikan rumah buat kita? Kan nggak mungkin kan semua. Jadi kembali lagi saran saya adalah jika Anda sudah mempunyai kelonggaran sedikit ya dari penghasilan Anda baik dari gaji ataupun mungkin dari bisnis Anda, segera tentukan, segera belikan rumah pertama Anda, teman-teman semua ya. Dan ini juga berlaku sebetulnya bagi yang mau berinvestasi di properti ya. Pak Her, saya sebetulnya sudah punya rumah misalnya. Saya mau berinvestasi aja, oke, bagus itu. Anda beli rumah atau kalau enggak beli tanahnya, ya, walaupun lumayan agak jauh, tapi dengan catatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Jangan memaksakan yang terlalu berlebihan, ya. Memaksakan boleh, memang harus sebetulnya ya kalau untuk beli rumah, beli tanah harus memaksakan, karena kalau nggak memaksakan ya nggak akan punya ya sampai kapanpun gitu ya. Anda nabung setelah setahun punya tabungan, ternyata harganya sudah naik nggak karuan ya. Karena ingat, saya ingatkan kembali bahwa biasanya sistem harga properti itu setelah adanya pandemi, kemudian setelah adanya krisis, itu akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Oke, kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi saya simpulkan bahwa yang pertama adalah jangan dulu memikirkan lokasi. Ya, mungkin teori-teori yang lain mengatakan bahwa kalau ingin membeli properti yang pertama adalah lokasi. Yang kedua adalah lokasi, yang ketiga adalah lokasi. Nah, saya tidak sependapat ya dengan teori itu. Itu mungkin teorinya hanya untuk orang-orang yang memang punya duit banyak, teman-teman semua ya. Punya uangnya sudah berlimpah. Itu jelas, itu saya setuju gitu. Lah, kalau buat kita misalnya yang rumah pertama aja belum punya gitu kan ya, masih mau beli ini, ya jangan berpikir dulu lokasi, tapi berpikirnya adalah kemampuan. Sesuaikan dengan kemampuan kita, kemudian legalitas, jangan lupa ya. Setelah itu dicari klaster-klaster ya atau perumahan-perumahan yang berbasis tanpa bank. Saya bukan anti bank teman-teman ya, tidak sama sekali. Bank adalah sangat baik untuk perekonomian bangsa kita gitu kan ya. Tapi kita realistis saja. Apabila kita misalnya KPR-nya ke bank, bagaimana kalau mau dijual lagi kan agak sulit gitu kan ya. Harganya juga apa yang harus kita bayar ke banknya juga pasti masih sangat besar gitu ya. Karena antara pokok dengan bunga di awal-awal teman-teman semua pasti tahu di awal-awal kalau KPR itu kita bukan membayar pokok tapi membayar bunganya. Jadi bunganya yang tinggi, pokoknya yang kecil gitu ya. Sehingga kalau kita mau melunasi, pokoknya pasti masih besar. Ditambah juga dengan bunganya yang harus dibayar sampai selesai misalnya. Kalau nego-nego misalnya bisa biasanya ya, tapi kecil lah. Ya.
tetap kecil karena pokoknya itu yang masih besar. Oke, saya kira itu mudah-mudahan video saya ini bisa memotivasi teman-teman semua yang belum punya rumah segera beli rumah pertama. Karena itu yang paling penting biasanya adalah rumah pertama yang paling harus banyak pertimbangan. Ya, banyak pertimbangan sekali. Wah, ini jauh lah, ini jalannya masih kecil lah gitu kan. Padahal dia masih naik motor. Gitu ya. Padahal jalan itu ke depan juga pasti menjadi besar ya. Misalnya jalan saat ini yang dilalui baru 3,5 meter, pasti ke depan akan menjadi besar. Kenapa? Karena sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pemerintah daerah pasti akan melebarkan jalannya. Gitu ya. Jadi jangan ngelihat dulu yang sekarang. Kalau ngelihat sekarang ya nggak akan beli-beli gitu kan, ini masih kurang, ini masih ini, wah udah itu terlalu banyak pertimbangan akhirnya Anda nggak beli-beli gitu kan. Oke, saya kira itu mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi dan bisa memotivasi teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman semua khususnya yang belum mempunyai rumah bisa segera punya rumah pertama. Dan saya doakan mudah-mudahan rumah pertamanya tanpa bank ya teman-teman semua ya. Biar kita bisa leluasa dan kita juga bisa nyaman karena biasanya yang tanpa bank itu tanpa sita biasanya ya, kemudian diiringi juga tanpa denda katanya gitu ya. Nah ini luar biasa sekali ya menurut saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.